Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Alfariski dengan NPM 24100100021. Di sini saya akan melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Rashidan SEMkom terkait untuk menjelaskan komponen-komponen yang ada di motherboard. Baik, jadi motherboard sendiri atau yang biasa dikenal dengan mainboard atau MUBO itu adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penghubung bagi berbagai komponen lainnya. Motherboard ini sendiri adalah merupakan sebuah sirkuit besar yang menjadi pusat untuk menghubungkan antara CPU, RAM, storage, kartu grafis, dan komponen lainnya. Berikut beberapa komponen yang ada di motherboard, yaitu pertama CPU socket, nomor 2 konektor for integrated peripheral, nomor 3 CMOS backup battery, nomor 4 PCI slot, nomor 5 south bridge, nomor 6 north bridge, nomor 7 AGB slot, nomor 8 IDE konektor, nomor 9 DRAM memory slot, nomor 9 ATX power connector, dan yang nomor 10 ada CPU fan. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama itu ada CPU socket. Jadi CPU socket itu adalah tempat di motherboard untuk menempatkan atau menghubungkan prosesor CPU dengan sistem komputer. Fungsinya yaitu yang pertama itu menghubungkan CPU ke motherboard agar arus data dapat mengalir. Yang nomor 2 untuk menahan prosesor agar aman di tempatnya. Nomor 3 yaitu untuk memastikan kontak antara CPU dan motherboard. Nomor 4 untuk menyediakan power dari motherboard ke prosesor, dan yang terakhir adalah untuk mendukung pendingin untuk mengontrol suhu CPU selama bekerja. Dan ini adalah contoh gambar dari CPU socket tersebut. Bisa dilihat. Baik, langsung yang nomor 2 yaitu konektor for integrated peripheral. Jadi konektor for integrated peripheral ini adalah konektor pada motherboard yang menghubungkan perangkat tambahan seperti USB untuk perangkat input output, SATA untuk penyimpanan internal, audio jack untuk perangkat audio, Ethernet untuk jaringan, dan PS2 untuk keyboard atau mouse lama. Dan ini adalah gambar contoh dari integrated for peripheral tersebut, bisa dilihat. Yang selanjutnya ada CMOS backup battery. Jadi CMOS backup battery itu adalah baterai kecil pada motherboard yang menjaga data pengaturan BIOS atau CMOS tetap tersimpan. CMOS sendiri memiliki fungsi yaitu untuk mempertahankan pengaturan BIOS seperti waktu, tanggal, dan konfigurasi hardware. Dan ini adalah contoh gambar dari CMOS backup battery tersebut. Baik, selanjutnya ada PCI slot. Jadi PCI slot itu adalah slot ekspansi pada motherboard yang memungkinkan pemasangan kartu tambahan seperti kartu grafis, kartu suara, atau kartu jaringan untuk meningkatkan fungsi dari komputer tersebut. Fungsi dari PCI slot ini adalah untuk menyediakan koneksi dan bandwidth bagi perangkat tambahan agar dapat berkomunikasi dengan sistem komputer. Berikut adalah contoh gambar dari PCI slot. Baik, lanjut yang berikutnya yaitu ada south bridge. South bridge adalah bagian dari chipset motherboard yang digunakan untuk mengolah komunikasi antara CPU dengan perangkat input atau output yang berkecepatannya rendah seperti hard drive, USB, audio, dan jaringan. Fungsi dari south bridge tersebut adalah untuk mengatur aliran data dari perangkat ini ke CPU agar sistem dapat berjalan dengan lancar. Berikut adalah contoh dari south bridge. Baik, lanjut yang ke berikutnya yaitu ada north bridge. Jadi north bridge itu adalah bagian dari chipset pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan antara CPU dengan komponen yang berkecepatannya tinggi seperti RAM dan kartu grafis. Fungsi dari north bridge ini sendiri adalah untuk mengatur komunikasi cepat antara CPU,
RAM, dan GPU untuk memastikan kinerja mereka optimal. Berikut adalah contoh gambar dari NOR Bridge. Yang berikutnya ada AGB slot. Jadi AGB slot ini adalah slot ekspansi pada motherboard khusus untuk kartu grafis. Fungsinya adalah untuk menyediakan jalur data langsung antara kartu grafis dan CPU, sehingga dapat meningkatkan performa kartu grafis tersebut, terutama untuk aplikasi yang konsepnya 3D. Nah, ini contoh dari AGB slot tersebut, warna hitam ini hampir sama dengan PCI slot yang tadi. Lanjut, yang berikutnya ada IDE connector. Jadi IDE connector ini, atau yang biasa disebut Integrated Drive Electronic, adalah merupakan konektor pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk dan optical drive. Fungsi dari IDE connector ini adalah untuk mentransfer data antara perangkat penyimpanan tersebut dengan sistem komputer. IDE kini sudah banyak digantikan oleh teknologi SATA, yang dimana teknologi SATA itu lebih cepat dan efisien. Dan ini adalah contoh dari komponen tersebut, bisa dilihat. Baik, yang berikutnya ada DRAM memory slot. Jadi DRAM memory slot ini adalah slot pada motherboard yang digunakan untuk memasang modul RAM atau random access memory jenis DRAM atau dynamic RAM. Fungsi dari DRAM memory slot ini tersebut yaitu untuk menyediakan akses cepat ke data sementara yang dibutuhkan CPU saat menjalankan aplikasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan responsivitas komputer tersebut. Berikut adalah contoh gambar dari DRAM memory slot. Lanjut, yang berikutnya ada ATX power connector. Jadi ATX power connector ini adalah konektor pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan satu daya atau power supply ke motherboard dan menyediakan daya listrik ke komponen komputer. Fungsi utama dari ATX power ini yaitu untuk mendistribusikan daya ke berbagai bagian komputer seperti CPU, RAM, dan perangkat lainnya agar sistem dapat berfungsi dengan normal. Berikut adalah gambar dari ATX power connector. Lanjut, yang terakhir ada CPU fan. Jadi seperti namanya, fan itu yang berarti kipas. Jadi CPU fan ini adalah kipas yang terpasang pada prosesor CPU untuk menjaga suhu CPU tersebut tetap stabil, tetap dingin. Fungsi dari untuk CPU fan ini tersebut adalah untuk mendinginkan prosesor dengan mengalirkan udara untuk mencegah overheat atau panas yang berlebih yang dapat merusak komponen dan mengurangi kinerja pada komputer. Dan ini adalah contoh gambar dari CPU fan tersebut. Baik, sekian, terima kasih yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.